Setelah beberapa hari diterpa isu miring, pihak Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau mengajak media untuk memahami dengan memberikan edukasi terkait penanganan COVID-19 di rumah sakit. Kegiatan tersebut mengundang beberapa wartawan dan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Lubuk Linggau, Dr. Jayanita Sri Apurba, sebagai pemberi edukasi dan ditemani pengacara Rumah Sakit Air Bunda, Andika Saputra, bertempat di Aula Pertemuan Lantai 2 Rumah Sakit Air Bunda, Rabu 9 September. Direktur Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau, Dr. Sarah Airan Rahman mengatakan, mengenai alur penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit, perlu diketahui jika Kota Lubuk Linggau termasuk zona dengan transmisi lokal. Jadi, dapat menular dari satu orang ke orang lainnya. Untuk itu, setiap pasien dengan gejala yang dicurigai COVID itu akan dilakukan screening. Contoh gejalanya adalah sesak, demam, batuk, akan dilakukan pemeriksaan. Ia menyampaikan, rumah sakit akan melakukan beberapa pemeriksaan, diantaranya pemeriksaan fisik, pemeriksaan wawancara atau anamnesa, lalu pemeriksaan lab dan ronsen. Dari situ bisa ditarik kesimpulan apakah pasien itu akan ditempatkan di ruang isolasi ataupun di ruang rawat biasa. Jika pasien diputuskan untuk masuk ke dalam ruang isolasi, Dr. Sarah menjelaskan, pasien COVID-19 akan menandatangani general consent dan juga surat persetujuan masuk ke dalam ruang isolasi. Pasien yang masuk ke dalam ruang isolasi menyetujui aturan atau SOP yang dilakukan di dalam ruang isolasi. Termasuk akan dilakukan swab setiap pasien. Gunanya untuk menentukan apakah pasien ini benar menderita COVID-19 atau tidak. Kemudian jika hasilnya positif, maka pihaknya akan melakukan perawatan sampai hasilnya negatif dan akhirnya keluar. Sementara jika hasilnya negatif, dipindahkan ke ruang biasa. Selain itu, jika pasien COVID-19 meninggal dunia, Dr. Sarah menyampaikan maka perawatan jenazah pasien akan dilakukan oleh petugas rumah sakit sesuai dengan SOP pemulasaran jenazah COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Zona dengan transmisi lokal. Transmisi lokal itu jadi di daerah situ sudah dapat menular dari satu orang ke orang yang lainnya, bukan kasus kiriman. Jadi untuk itu setiap pasien dengan gejala yang kita curigai COVID itu akan dilakukan penapisan. Gejalanya contohnya adalah sesak misalnya, atau demam, batuk, dan lain sebagainya. Itu kita akan lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama ada pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan yang ditanya dari anamnesa namanya. Lalu kita juga akan melakukan pemeriksaan lab dan juga ronsen. Dari situ bisa ditarik kesimpulan apakah pasien itu akan ditempatkan di ruang isolasi ataupun di ruang rawat biasa. Dan di dalam persetujuan itu terdapat salah satu poinnya adalah jika pasien meninggal dunia, maka perawatan jenazah pasien akan dilakukan oleh petugas rumah sakit sesuai dengan SPO pemulasaraan jenazah pasien COVID-19. Yang keduanya adalah keluarga pasien tidak diperbolehkan membuka kembali peti jenazah pasien COVID-19. Pasien ODP atau PDP yang sekarang namanya suspek atau probable yang meninggal dunia sedangkan hasil laboratorium swab belum keluar, maka akan tetap diperlakukan sama dengan pasien yang meninggal dunia dengan konfirmasi positif COVID. Semua fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Lubuk Linggau memiliki SOP yang masih sesuai dan saya katakan dalam batas kewajaran dan sesuai dengan standar, mulai dari mendeteksi kasus sampai merespon dan kemudian melakukan penata laksanaan baik di rumah sakit, di puskesmas dan juga di rumah sehat. Semua mengikuti aturan-aturan yang kita pedomani. Erik Rahman, Harian Silampari melaporkan.